Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendriana Audoksia Mawa. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan menjelaskan materi karya ilmiah dari pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan 1, hakikat dan jenis-jenis karya ilmiah. A. Hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memaparkan suatu hasil penelitian dan dibuat dengan mengikuti metode penelitian sehingga bisa dimengerti oleh masyarakat. Tujuan utama dari karya ilmiah pada dasarnya adalah untuk menyebarluaskan hasil penelitian atas nama ilmu pengetahuan. Data yang ada pada karya ilmiah ini harus merupakan data objektif yang disusun secara jujur, karena suatu karya ilmiah bisa dijadikan suatu referensi bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik serupa. Membuat karya ilmiah adalah bisa memperluas wawasan dan juga melatih diri untuk menyajikan data secara sistematis. Berikut adalah ciri utama dari karya ilmiah. Sajian. Struktur yang ada pada karya ilmiah akan diawali dengan pendahuluan, pokok pembahasan, dan penutup. Yang kedua, komponen. Setiap karya ilmiah akan mengandung abstrak, bagian awal, inti, penutup, dan daftar pustaka. Yang ketiga, sikap. Sikap dari seorang penulis karya ilmiah adalah harus objektif dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang keempat, bahasa. Bahasa dalam karya ilmiah kita harus menggunakan bahasa yang baku, tidak ambigu, dan juga menggunakan kalimat efektif. B. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi suatu masalah atau peristiwa. Biasanya artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun majalah. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya dalam penelitian dan keilmuan. Oleh sebab itu, artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran, kajian pustaka, ataupun hasil pengembangan sebuah proyek yang keseluruhan harus berdasarkan fakta sehingga sifatnya objektif. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisinya. Yang keempat, kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokarya yang biasa dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran pada pendidikan sebelumnya untuk menyelesaikan studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan yang bersangkutan. Yang keenam, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari peneliti yang dilakukan individu yang bersangkutan. 7. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk mendapat gelar doktoranus atau doktor. Adapun dalam pengerjaannya disertai lebih berfokus disertasi lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertasi harus berisi suatu temuan baru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinal.
Pertemuan 2, sistematika dan komponen-komponen karya ilmiah. Yang pertama, sistematika. Sistematika yang pertama bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoretik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. 2. Rumusan masalah. Pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. 3. Tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang keempat, manfaat penelitian. Uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan hasil penelitian. Bab 2, kerangka teori. 1. Landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. 2. Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Yang bab 3, metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Bab 3, metode penelitian. 1. Jenis penelitian. A. Dari tujuan dasarnya. B. Dari tempat pelaksanaan penelitian. C. Dari tujuan umumnya. D. Dari sifat-sifat masalahnya. E. Dari ruang lingkup pengujiannya. 2. Definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagai subjek peneliti yang dijadikan penelitian. 4. Jenis sumber dan teori pengumpulan data. Uraian lengkap dan jelas tentang penelitian serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. 5. Teknik analisis atau pengujian data. Penjelasan tentang bagaimana cara pengolahan serta penganalisian data yang dilakukan. Bab 4, pembahasan penelitian. 1. Gambaran umum objek penelitian. Uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. 2. Deskripsi hasil penelitian. Uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. 3. Pengujian hipotesis. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. 4. Interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5, penutup. 1. Daftar pustaka, kesimpulan dan saran. 2. Lampiran. Pertemuan 3, kode etik dan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman etis yang telah disepakati secara umum dalam mengusulkan, melakukan, melaporkan, dan mempublikasikan hasil penelitian, baik eksperimen maupun non-eksperimen. Kegiatan yang melanggar secara sengaja atau tidak sengaja, sekurang-kurangnya salah satu dari kode etik ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran kode etik ilmiah. Dalam melakukan kegiatan penelitian dan publikasi, baik secara sengaja atau tidak, biasanya seorang peneliti atau penulis bisa saja melakukan pelanggaran kode etik ilmiah. Selain memperhatikan kaidah yang biasanya tertuang dalam petunjuk penulisan, penulis harus memperhatikan etika ilmiah. Beberapa jenis pelanggaran etika ilmiah dalam pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian serta penulis karya ilmiah yang dilakukan yaitu A. Fabrikasi atau fabrication, mengarang atau membuat
atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti mengkaji data yang diciptakan sendiri tanpa melakukan data yang disajikan itu adalah data yang fiktif. B. Falsifikasi, memasukkan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Yang ke-C, plagiat, mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai miliknya. Pertemuan 4, teknik mencari sumber tulisan dari buku, jurnal internasional, dan jurnal nasional. Secara umum, referensi dapat didefinisikan sebagai rujukan terhadap suatu objek, konsep, atau gagasan yang diucapkan atau disebutkan dalam konteks lain untuk mendukung konteks atau hipotesis terkini. Penulisan atau pembuatan referensi dalam suatu karya tulis juga memiliki tujuan penting, antara lain menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan tertentu, menghindari praktik plagiat, membantu pembaca mencari sumber rujukan, memberi penghargaan pada penulis lain yang dijadikan sumber acuan referensi. Langkah cara mencari jurnal di Sinta. 1. Anda harus masuk ke salah satu browser yang tersedia seperti Mozilla, Chrome, Edge, dan Opera terlebih dahulu. 2. Buka website Sinta melalui URL berikut: https://sintaresearchbrain.go.id, lalu menu Sources dan pilih Journals. Setelah itu Anda akan ditampilkan berbagai jurnal yang terdapat di Sinta. Untuk menemukan jurnal yang Anda cari dapat dilakukan dengan mengetik kata kunci. Jika ingin melihat jurnal yang terindeks Scopus, klik tanda E1. Pertemuan 5, teknik mencari sumber tulisan dari jurnal ilmiah internasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jurnal artinya suatu majalah yang khusus membuat artikel adalah bidang tertentu. Cara mencari jurnal internasional yang terindeks ada 2 cara. Dinukil dari liser.co.id, yang pertama melalui cimagojr.com, dan yang kedua dengan membuka website resmi di Scopus. A. Melalui Cimago.jr. Cara pertama melalui website cimagojr.com. Caranya sebagai berikut. Buka halaman utama di situs cimagojr.com. Setelah itu masuk pada website Cimago tersebut. Pilih subjek jurnal yang dituju. Misalnya ingin mencari pada bidang seni. Lalu pilih subjek kategori jurnal yang diinginkan. Pilih tingkatkan key atau kuartil yang diinginkan, kemudian download data ke Excel. Yang kedua melalui website resmi Scopus. Pada cara kedua ini, kamu wajib memiliki daftar jurnal yang akan dicari. Yang pertama, buka laman resmi Scopus di scopus.com, kemudian klik Sources di bagian atas, isikan nama jurnal di kolom, enter titel, lalu tekan enter. Jika nama jurnal yang kamu ketik sudah ditemukan, pada kolom selanjutnya adalah kamu klik jurnal tersebut dan cek tahun covernya. Cara cek Scopus konten bisa di bagian bawah. Pertemuan 6, mengutip dan menyusun daftar kutipan. 1. Cara menulis kutipan dalam karya tulis ilmiah. 1. Menulis kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip tulisan dari sumber acuan tanpa merubah kalimat sang penulis. Istilah mudahnya, mengutip langsung menggunakan teknik copy paste sebuah tulisan.
Kutipan langsung pendek berarti mengutip sebuah tulisan tidak lebih dari 40 kata. Untuk penulisan kutipan pendek, tulisan menjadi satu paragraf dengan tulisan Anda dan disertai dengan kutip. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 40 kata yang bisa dikenal dengan block quote. Cara penulisan kutipan langsung yaitu membuat paragraf baru dengan kalimat agak sedikit menjorok ke kanan tanpa tanda kutip, namun tetap menggunakan jenis font yang sama dengan tulisanmu. Hal ini untuk membedakan mana tulisan yang Anda kutip, mana tulisan Anda sendiri. 2. Menulis kutipan tidak langsung. Pada penulisan kutipan tidak langsung, para penulis berarti tidak mengutip secara utuh kalimat dari sumber acuan, namun penulis merangkai kalimatnya sendiri. Kutipan tidak langsung atau biasa disebut parafrasa umumnya tidak perlu menuliskan nomor halaman dari sumber yang dikutip. Tetapi American Psychological Association mengajarkan untuk menuliskan nomor halaman dari sumber yang menjadi acuan. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Namun, hal paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. 1. Nama. Nama penulis ditulis lebih awal. Ingatlah untuk menulis nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan nama penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelah penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain. Gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. 2. Tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Yang ketiga, judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Yang keempat, kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka, sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal ini perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik. Untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Pertemuan 7. Kesalahan-kesalahan dalam sebuah karya ilmiah. 1. Ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Kekeliruan umum yang paling banyak dijumpai adalah identifikasi masalah yang tidak sesuai dengan analisisnya. Ia mengibaratkan identifikasi masalah dikeluarkan oleh penyusun karya ilmiah. Janji ini harus ditepati melalui analisis yang sesuai. Sayangnya, banyak analisis yang dilakukan tidak sesuai dengan identifikasi masalah yang diajukan. Yang kedua, tidak fokus ke masalah. Yang ketiga, kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa juga menjadi kekeliruan yang kerap dijumpai pada karya ilmiah. Kekeliruan ini terlihat dari segi penulisan maupun logika. Yang keempat, pengutipan. Pengutipan menjadi hal yang penting meski diperhatikan oleh penulis. Kesalahan dalam mengutip bisa berakibat fatal. Ia menambahkan tuduhan plagiat
bisa saja terjadi hanya karena kesalahan mengutip. Kaidah penulisan karya ilmiah 1. Logis. Karya ilmiah adalah karya tulis yang harus memiliki logika penulisan. Yang kedua, objektif. Objektif di sini berarti data dan informasi sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, sistematis. Karya ilmiah yang sistematis berarti menyajikan data dan informasi dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Yang keempat, andal. Karya ilmiah yang andal berarti kebenaran yang dimiliki di dalam telah teruji dari segi data dan informasi. 5. Desain. Penulisan karya ilmiah lebih mengutamakan proses dan perencanaan. Yang keenam, akumulatif. Akumulatif berarti informasi yang disajikan merupakan hasil pengkajian dari berbagai sumber terpercaya. Informasi yang tersaji harus dianalisis dan dipelajari keterkaitan hubungannya satu sama lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.